Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi akrama man syaa min ibadihi bi hubbil khairi wa ja'alahu min ahlihi. Wa salatullahi wa salamu ala imami ahlil khairi habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna ala fi'lil khairati wa a'inna ya rabbana ala tarkil munkarat, a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Nas'aluka ya rabbana fahma ulama'ikal amilin wa ilhama awliya'ikas salihin. Warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kami cintai. Alhamdulillah saat ini kita bisa melanjutkan renungan kita, memahami kalimat-kalimat yang terkumpul, yang terrangkai, yang mengandung makna, arti, maksud yang saat ini kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-43. Hikmah yang ke-43 bunyinya begini: kita perlu kesadaran. Sadar kemana tujuan kita. Sadar bagaimana cara agar sampai kepada tujuan tersebut. Kemudian sadar kendala yang menghambat untuk sampai tujuan. Untuk menjadi sukses kita perlu 3 kesadaran. Kita hendak kemana? Tujuan apa sih? Kalau kita sudah tahu tujuan kita, baru berpikir setelah itu bagaimana untuk meniti harapan tersebut untuk sampai kepada tujuan tersebut. Kemudian apa yang akan menghalangi atau mengganggu di dalam perjalanan kita menuju tujuan tersebut. Sadar tempat yang dituju, namun tidak mengerti bagaimana menuju atau bagaimana cara menuju, akan sulit sampai tujuan. Sadar tujuan dan mengerti bagaimana cara menuju tujuan tersebut, akan tapi tidak sadar kendala yang dan penghambatnya. Yang sadar tujuan dan ngerti caranya tapi tidak menyadari kendala dan penghambatnya, bisa berhenti dan tidak sampai kepada tujuan. Jika engkau menuju ridho Allah, kalau kita menyadari tujuan kita ridho Allah, maka tanyakan, sudahkah engkau fahami jalan serta cara menujunya atau menempuhnya? Dan sudahkah kita kenali hambatan-hambatannya? Nah, inilah yang harus jadi bahan renungan kita. Renungan yang tiada henti. Bukan sesaat kita merenung esok lupa, tidak. Kita hidup di dunia ini harus sadar betul bahwasanya kita ini akan kemana. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Semua akan kembali kepada Allah, dan ketahuilah tempat kebahagiaan yang sesungguhnya, kemuliaan yang sesungguhnya adalah ridho Allah, dan nanti tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita asah kesadaran kita tentang tujuan ini. Kalau orang tidak mengimani atau tidak yakin, tidak sadar akan tujuan mulia ini, maka dia tidak akan menuju ke tujuan tersebut. Biarpun kelihatannya dia melakukan atau menempuh jalan orang-orang yang menuju tujuan tersebut, cuman karena dia tidak mengerti tujuan, maka tidak akan sampai. Sebuah jalan
Kita tahu jalan itu akan sampai kepada tujuan. Anggap saja sebuah terminal atau tempat yang indah atau tempat yang... Kalau kita tidak tahu tujuan tersebut, maka kita nggak akan berusaha untuk menggapai. Ada apa sih di tempat tersebut? Maka kalau ada orang tidak tahu tujuannya, maka langkahnya biarpun kelihatannya di jalan menuju tujuan pun nggak akan sampai. Kenapa? Di saat dia tidak menuju ke tempat tersebut, maka dia akan berbelok atau berhenti, belum sampai tujuan. Dan biarpun sudah sampai ke tujuan tersebut, atau maksudnya sudah mendekati tujuan tersebut, dia akan keluar lagi karena memang tidak menuju tempat tersebut. Tidak ngerti apa di balik itu semuanya. Maka yang perlu kita perkuat adalah kesadaran bahwasanya kita itu punya tujuan. Lihat mereka yang tidak beriman kepada hari akhir, hidup mereka tidak ada tujuan kecuali di dunia saja. Maka dia mengayakan diri, makan senang, enak, dan setelah itu mati, selesai keyakinan mereka. Kalau kita tidak, kita punya keyakinan, kita imani bahwasanya setelah kehidupan dunia ini, di dunia ini ada kehidupan lagi nanti yang lebih panjang. Kalaupun ada kenikmatan kalau ada dosa di sana, maka hukuman. Kalau ada hukuman di sana, maka ketahuilah. Kalau ada siksa di sana, kalau ada rasa tidak enak di sana, maka rasa tidak enak, rasa sakit adalah jauh melebihi daripada sakit di dunia. Begitu juga rasa indah, kenikmatan yang dirasakan di sana tidak bisa dibanding dengan keindahan dunia. Ini yang harus kita hadirkan. Maka ini ahli iman meyakini ini semuanya. Cuma permasalahannya kadang kita kurang menyadari makna ini. Sehingga ada orang tahajud semalam saja, besok sudah enggak. Ada orang sudah berada di jalan yang benar, tapi tiba-tiba mutus dia. Karena apa? Bukan dia tidak tahu tentang tujuannya, akan tapi tidak sadar saat itu kalau dia mempunyai tujuan mulia. Santri ini sudah benar jalannya, dan waktu berangkat itu ya memang tahu tujuannya, sudah diskusi dengan orang tuanya, dengan ayah ibundanya, tujuannya adalah benar untuk cari ridho Allah. Sehingga kalau pengen jadi insinyur yang kenal Allah, jadi dokter kenal Allah. Tujuannya sudah jelas, ingin dapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuannya benar, sudah jelas. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah kesadaran akan tujuan kadang terputus. Sehingga tiba-tiba dia berontak, lalu dia tidak lagi mau meniti jalan tersebut. Ini menjadi masalah. Maka terus-menerus menghadirkan kesadaran bahwasanya kita ini punya kehidupan nanti, masa depan nanti yang lebih panjang. Terus kita hadirkan di hati kita. Kemudian setelah itu apa? Kita pun rindukan diri kita kepada tujuan tersebut. Kemudian apa? Kita harus mengetahui bagaimana cara meniti. Setelah kita mengetahui bagaimana cara meniti, setelah kita mengetahui cara meniti, kita harus tahu apa sih hambatan-hambatan yang akan menghalangi kita untuk sampai kepada tujuan tersebut. Tujuan kita adalah Allah dan ridha Allah. Maka untuk sampai kepada ridha Allah, di sana ada perlu perangkat, perlu mendukung ilmu, ada ibadah. Ini kan caranya untuk sampai ridho Allah. Menjalankan perintah Allah. Salat, puasa dan sebagainya, terus kebaikan-kebaikan. Sehingga lihat orang yang kerinduannya kepada Allah kuat, maka akan secara otomatis kerinduan ini akan membawanya untuk memperbanyak kebaikan sebanyak-banyaknya dan tidak ada batasnya. Sehingga menurut orang lain tidak masuk akal, berat. Orang lain nggak mampu memikirkannya. Misalnya, bagaimana ada orang mencari duit dengan bekerja keras, meras keringat, banting tulang, kena terik matahari dan seterusnya, akhirnya dia sukses menjadi orang kaya raya. Tiba-tiba mendermakan hartanya 1 miliar atau 2 miliar atau 3 miliar untuk pembuatan masjid atau pondok pesantren. Bagi orang yang lain nggak masuk akal, ini apa-apaan ini? Karena orang itu nggak sadar, nggak punya kesadaran, makanya dia bingung. Tapi lihat, bagi orang yang sudah yakin tujuannya, mengerti tujuannya, melakukan itu semua adalah dengan senang hati. Dengan senang hati. Bahkan tahu ini loh cara aku sampai kepada tujuan tersebut.
Sehingga dia tidak akan berhenti kebaikannya. Terus dia ingin berbuat baik, terus ingin berbuat baik, terus ingin berbuat baik. Karena apa? Tahu bahwasanya cara untuk sampai kepada tujuan adalah memperbanyak amal-amal baik. Sehingga kita temukan orang yang rindu kepada Allah, lihat kebaikannya nggak bisa dibendung. Bukan saja dengan hartanya, ditanya sholatnya cuma luar biasa, silaturahmi oke semuanya. Karena dia adalah kenal tujuannya, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala, dan tahu caranya, yaitu adalah melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Ada satu lagi, harus tahu apa sih penghambat-penghambatnya. Kalau kita ingin menempuh sebuah perjalanan, kita ingin melakukan sebuah perjalanan, biarpun kita tahu tujuannya, kalau kita tidak perhatian ada hambatan, bahasanya di sana mungkin jembatannya putus, kita nggak tahu apa yang terjadi. Kenceng ngebut malah kejebur kita. Kelihatannya beribadah, tapi gak sampai kepada Allah. Jalannya kenceng, jembatan putus. Padahal dia tahu jalannya, benar jalannya ini, tapi putus, ada kendalanya. Atau mungkin ada begal-begal di sana, ada perampok di sana, atau macam-macam. Begitu juga kepada Allah, as-salik ilallah, yang menempuh jalan menuju Allah, biarpun dia tahu tujuannya, kemudian mengerti caranya dengan melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya, tapi kalau tidak menyadari kendala-kendala yang bisa menghambat dan menghentikan perjalanannya menuju Allah, maka dia tidak akan sampai kepada Allah. Apa kendala-kendala itu? Dijelaskan oleh baginda Nabi. Bayangkan seorang wanita tudkar bi kathratis sholati wassiyami. Seorang wanita disebut bahwasanya dia adalah ahli puasa, senang sholat dan senang puasa. Artinya cara menuju kepada ridha Allah sudah dilakukan, sholat dan puasa. Akan tapi dia tidak sadar bahwasanya dia punya hobi. Lah hobinya ini ternyata penghambat untuk dia sampai kepada surga Allah. Dia suka nyelekit kalau ngomong kepada orang lain. Tidak peduli dengan orang, lihat. Apa sabda baginda Nabi SAW? La khaira fiha. Enggak ada baiknya bagi wanita tersebut. Innaha min ahlin nari. Dia adalah golongan ahli neraka. Padahal dia rajin sholat, adalah dia rajin puasa. Akan tapi dia urusannya dengan manusia tidak diperhatikan. Maka orang seperti itulah yang dia mengerti tujuannya dan mengerti cara sampai, tapi hambatan-hambatan tidak pernah dipikirkan. Dan alangkah banyaknya dosa-dosa yang dilakukan seorang hamba tanpa disadari, dosa itu telah menghabiskan pahala-pahala kebaikannya. Al-hasad yakulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Kedengkian di hati seorang hamba ternyata menghapus kebaikan-kebaikan yang dilakukan seperti api yang memakan kayu bakar. Begitu cepatnya, dan alangkah banyaknya orang berbuat baik. Nabi menyebutkan menggunjing itu menjadikan pahalanya habis, bahkan akan dipindahkan. Kalau seseorang menggunjing si A, menggunjing si B, maka sesungguhnya si B itu telah mengambil pahala daripada si A. Orang rajin sholat di tengah malam, siang harinya puasa, kebaikannya banyak, cuman dia suka gunjing orang lain, maka habislah pahalanya diberikan kepada yang digunjing. Loh, itu bukan hambat, sehingga dia nggak sampai tujuan. Dan ini juga perlu namanya ilmu. Kalau tadi jalan itu kan tujuan-tujuan yang sifatnya ya di dunia dan jelas. Kalau ilmu apa harus ada yang beritahu. Kita dengar berita mungkin ada informasi jalan, kita mendengarkan. Coba saja orang yang memang selama ini bisa hidup di kota besar, yang suka macet sana sini banyak ini, dia memantau jalan, informasi tol, informasi. Kenapa? Dia ngerti tujuannya dan dia tahu bahwasanya hambatan itu menjadikan saya itu rugi. Sudah penumpang terlanjur naik mobil saya nggak nyampe, saya kan nggak enak nanti. Maka dia memantau jalan itu di mana, informasi sana sini.
Begitu juga kalau orang ingin sampai kepada keridhaan Allah, jangan sampai orang tersebut atau hai Anda semuanya, jika yang kau rindukan adalah Allah, jangan hanya mementingkan urusan memperbanyak ibadah, memperbaiki kualitas ibadah. Jangan hanya memperbanyak solat saja, puasa saja, ibadah, umroh saja, haji saja, bukan. Akan tapi ingat, ada hambatan, penghalang yang menghentikan seorang hamba di dalam perjalanan yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Dosa-dosa yang bisa dilakukan. Kesalahan-kesalahan yang bisa dilakukan. Kita manusia bisa bersalah, ya, kita manusia bisa bersalah. Akan tapi bukan kesalahan itu terus dibiarkan sebagai kesalahan. Tapi ada cara untuk menutup kesalahan, ada yang namanya taubat. Bergegaslah untuk taubat. Kita manusia memang tempat salah dan bisa salah, dan memang kita banyak salah. Tapi Tuhan kita Maha Pengampun telah membuka lebar-lebar untuk pintu pengampunan untuk kita. Dan ini artinya apa? Dengan taubat, pertama kita menghindari daripada masuk dalam dosa. Maksudnya kita menghindari daripada hambatan-hambatan. Akan tapi kadang hambatan itu sudah tiba-tiba ada pada kita. Maka bagaimana caranya? Harus kita singkirkan. Dan cara menyingkirkan hambatan tersebut, pertama menghindar dari hambatan dengan ilmu, menghindar dari dosa. Akan tapi kadang ternyata hambatan sudah bersama kita, atau maksudnya adalah tiba-tiba kita melakukan dosa. Maka bergegaslah untuk menyingkirkan hambatan tersebut dengan kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Dan sungguh Allah Maha Kasih, Allah Maha Pengampun. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambala. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Yang penting dan yang terpenting adalah jangan terus larut dalam dosa tanpa ada penyesalan. Dan jangan tertipu dengan kebaikan yang engkau lakukan. Dan itulah setan menjadikan seseorang kadang hanya fokus perhatian kepada amal baik, lalu tidak peduli dengan dosa-dosa yang dilakukan. Sehingga dosa yang dilakukan tidak akan bisa dibayar. Yang kadang dosa yang dilakukan tidak bisa dibayar dengan amal-amal yang sebanyak apapun. Begitulah setan menggoda, yang setan adalah musuh yang nyata bagi kita, yang selalu bersekongkol dengan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Ayo kita benar-benar waspada. Orang yang rajin sholat, rajin ibadah, hati-hati urusanmu dengan Allah, urusanmu dengan manusia bagaimana? Urusanmu dengan manusia. Jangan hanya memperbaiki urusanmu dengan Allah, tapi dengan bibikmu tidak akur, dengan orang tuamu tidak santun, dengan saudaramu tidak tegur sapa, dengan tetanggamu ternyata saling menyakiti, hati-hati. Itu adalah ahli neraka. Maka waspadalah dirimu, hei ahli ibadah, hei ahli ibadah, hei ahli ibadah. Jangan tertipu. Kadang orang tertipu dengan kebaikan yang dilakukan, seolah-olah dengan kebaikan sudah punya tiket masuk surga. Sehingga dia menjadi orang yang mengentengkan dalam segala kesalahan, segala dosa. Hei orang yang sering menderma melakukan kebaikan dengan hartanya, hati-hati jangan sampai hartamu bercampur dengan keharaman urusan riba. Riba yang kau ambil tidak akan bisa, riba yang kau ambil akan ngerokoti dan menghabiskan pahala-pahala sedekah yang engkau lakukan. Bahkan bisa jadi apa kebaikan yang Anda lakukan dengan harta Anda tidak akan bisa menebus atau tidak akan bisa ditukar atau membebaskan daripada dosa-dosa tersebut, tidak akan cukup untuk menutup dosa-dosa tersebut. Bangkrut artinya. Dan alangkah banyaknya hamba-hamba yang seperti ini. Ayo kita waspada tentang kendala-kendala. Jelas tujuan kita kepada Allah. Caranya adalah memperbanyak ibadah. Kemudian kita harus tahu apa sih kendala atau sebab-sebab menjadikan kita tidak sampai, yaitu kemaksiatan. Dan untuk ini semua perlu yang namanya ilmu. Makanya perlu kita bergabung dengan program-program kemuliaan yang dihadirkan oleh para guru-guru, baik melalui televisi, YouTube dan yang lain sebagainya. Sekarang kan media-media teramat banyak. Atau menghadiri majelis seperti majelis yang biasa kita lakukan, atau masjid Sabtu, masjid Ahad, atau belajar seperti ini para santri. Ini sebetulnya apa?
Dia tuh ingin memantapkan, menguatkan kesadaran akan tujuan tersebut, kemudian belajar memahami cara bagaimana sampai kepada tujuan tersebut, sekaligus bagaimana mengerti tentang kendala-kendala yang bakal menghambat seseorang untuk sampai kepada tujuan tersebut. Semoga Allah memberikan kepada kita kesadaran yang sesungguhnya dan terus menerus tanpa terputus, sehingga kita terus akan istiqomah menapakkan kaki kita di jalan yang Allah ridhoi, jalan kebaikan menuju kepada keridhaan Allah. Dan semoga Allah menghindarkan kita daripada kendala-kendala, dari bermacam-macam kemaksiatan yang kadang menghabiskan pahala dan kadang menjadikan seseorang terjerumus dalam neraka yang tempat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala seperti telah mengumpulkan kita, mudahkan kita untuk berkumpul dalam acara kemuliaan semacam ini. Allah mudahkan kita kelak untuk berkumpul di surga, di tengah-tengah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingatlah wahai hamba Allah, tujuanmu adalah Allah, ridha Allah, maka berbanyaklah kebaikan dan jangan tertipu dengan kebaikanmu. Alangkah banyaknya hamba Allah yang melakukan kebaikan tertipu, dia melakukan keharaman, yang keharaman itu enggak sebanding, yang kalau tidak sebanding dengan kebaikannya, habislah kebaikannya, maka dia adalah orang bangkrut, orang yang rugi, orang yang sengsara biarpun terlihat di dunia punya kebaikan. Semoga Allah mengampuni orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, anak-anak kita dijaga, para santri dijaga. Allah membebaskan, menjauhkan kita dari malapetaka, dari wabah, dari penyakit. Allah menjaga negeri ini, dijauhkan dari ahli fitnah, dijauhkan pengadu domba, dijauhkan dari orang yang buat kerusakan. Semoga Allah manjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kelak setelah panjang umur, kita semua husnul khotimah. Husnul khotimah berkat Sayyidina Muhammad SAW. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.